Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang topik yang sangat penting bagi kita semua, bagaimana agar amal soleh kita selamat dari penyakit riya, ya. Dan ini adalah hal yang menyibukkan orang-orang solehin, para salaf dahulu. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang paling berat seperti menghadapi hatiku, niatku. Kenapa? Karena hati ini suka berubah-ubah, sehingga seorang berusaha membersihkan amalnya dari penyakit riya seumur hidup. Ya, karena hati kita suka berubah-ubah. Hari ini kita bisa ikhlas, besok bisa riya. Jam ini kita bisa ikhlas, 1 jam kemudian kita bisa riya. Ya. Karenanya membahas tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari riya adalah pembahasan yang sangat penting. Yakinlah kalau kita meninggal dunia, tidak ada yang menemani kita kecuali amal perbuatan kita. Sebagaimana dalam hadis, ya, yang yatba'ul mayyit salas, 3 hal yang mengikuti mayat. Fayarji'ul isnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan balik, tinggal yang 1. 3 perkara tersebut adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Ketika dia dikuburkan, maka hartanya akan meninggalkannya. Mungkin dia diantar dengan mobilnya, diantar oleh pembantu-pembantunya, ya. Keluarganya juga ikut mengantar, anaknya, istrinya, dan amalnya menyertai dia. Ketika selesai dia dikuburkan, maka keluarganya pulang meninggalkan dia. Hartanya pun meninggalkan dia, ya. Tinggal amal soleh. Dan sering saya sampaikan, di antara kesedihan yang dirasakan oleh seorang mayat, Allah mentakdirkan dia bisa mendengar derap langkah kaki orang-orang yang mengantarnya meninggalkan dirinya. Dia dengar langkah kaki keluarganya meninggalkan kuburan tersebut, sehingga dia tinggal sendirian dalam kuburan. Yang menemaninya siapa? Yang menemaninya adalah amalnya. Kalau amalnya amal soleh, maka akan datang dalam bentuk seorang yang tampan, harum, ya. Sehingga dia bertanya, siapa engkau, man anta? Dia mengatakan, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu, aku adalah baca Qur'anmu, aku adalah puasa sunnahmu, aku adalah sedekahmu, aku adalah hajimu, aku adalah umrahmu. Kalau amalnya buruk, maka akan datang seorang dengan bentuk yang sangat buruk rupa, dengan bau yang tidak enak. Maka ditanya, man anta, siapa engkau? Ana amaluka sayyi, aku adalah amal burukmu. Ya, di antara amal buruk adalah riya. Oleh karenanya seorang harus yakin tidak ada amal yang bermanfaat bagi dia ketika dalam alam barzah kecuali amal soleh yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka akan digolongkan kepada amal yang buruk. Riya, seandainya riya itu hanya sekedar menjadikan amal soleh menjadi 0, masih mending. Tetapi riya bukan hanya menjadikan amal soleh menjadi 0, bahkan menjadi minus, bahkan dia menjadi dosa besar. Riya merupakan dosa besar. Bagaimana seorang sudah beramal soleh dengan susah payah, ternyata malah terancam dengan neraka jahanam. Semuanya gara-gara niat yang salah. Gara-gara niat yang salah. Makanya benar-benar masalah niat ini harus kita perhatikan. Waspada betul dengan namanya penyakit riya. Setan tidak peduli Anda beramal sebanyak apapun, yang penting ada riyanya, selesai. Itu semua amalmu akan masuk dalam timbangan keburukan, bukan timbangan kebaikan. Yang penting riya, selesai urusan. Mau haji 10 kali, mau haji 20 kali, mau sedekah miliaran, triliunan, kalau ternyata hatimu dihinggapi oleh penyakit riya, maka semua itu bukan cuma 0, bahkan menjadi minus, bahkan diletakkan dalam timbangan keburukan.
Dari situ seorang waspada, dan inilah pentingnya kita belajar bersama-sama saling mengingatkan tentang bahayanya penyakit riya dan bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari namanya penyakit riya ya. Dan ini perlu perjuangan. Terlebih lagi kenapa kita katakan perlu berjuang? Karena sifat dasar manusia ingin dipuji. Sifat dasar manusia ingin diakui. Kenapa orang riya? Supaya dia diakui. Kenapa orang riya? Karena dia suka dipuji. Sifat dasar manusia. Nah, kita harus melawan ya hal tersebut. Melatih diri kita bahwasanya kita beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya riya sampai Nabi mengatakan bahaya riya lebih dahsyat daripada bahaya dajjal. Kita tahu fitnah paling besar di alam semesta ini adalah fitnahnya dajjal yang saktinya luar biasa. Kalau dia berkata kepada langit, wa ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka hujan akan turun. Wa ya ardu ambiti, kalau dia pergi ke sebuah dataran yang tandus, dia mengatakan tumbuhkanlah tumbuhanmu, maka jadi hijau seketika. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Luar biasa kesaktian dajjal. Tetapi ternyata ada yang lebih mengerikan daripada dajjal, yaitu riya. Ketika para sahabat sedang ngobrol di antara mereka tentang dajjal, Nabi SAW lewat, kemudian Nabi berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Maka Rasulullah SAW berkata, ya, syirkul khafi, syirik yang samar. Maksudnya riya. Kemudian Rasulullah SAW contohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang perhatian terhadap salatnya. Dia baguskan salatnya, dia baguskan bacaannya, dia panjangkan salatnya, dia panjang-panjangkan bacaannya, dia indah-indahkan tajwidnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dipuji oleh makmum misalnya, ingin dipuji oleh temannya yang lagi sholat sama dia. Dan ini Rasulullah SAW katakan lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kenapa? Karena dajjal hanya muncul di akhir zaman, sementara fitnah riya bisa muncul kapan saja. Yang kedua, orang yang terfitnah dengan dajjal rata-rata bukan orang soleh. Orang soleh insya Allah aman dari dajjal. Adapun riya justru menyerang orang-orang yang punya amal soleh. Justru riya menyerang orang-orang yang mungkin rajin berdakwah, rajin dermawan, ya, sering umrah, sering haji, sering berbakti sama orang tua. Justru mereka adalah orang-orang yang rawan terkena riya. Karena riya secara definisi adalah melakukan amal soleh untuk dilihat oleh orang lain supaya dipuji. Melakukan amal soleh dengan memperlihatkannya kepada orang lain agar dipuji. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa sih kiat-kiat bagi kita agar kita terhindar daripada riya? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik adalah dengan banyak berdoa. Berdoa. Hati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berubah setiap saat. Dari ikhlas menjadi riya, dari riya menjadi ikhlas. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang bolak-balikan hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kokohkanlah hatiku di atas ikhlas. Ya ikhwan, demi Allah tidak mudah untuk bisa meraih keikhlasan. Meraih keikhlasan butuh perjuangan, butuh latihan. Dan kalau sudah sampai pada keikhlasan, mempertahankannya lebih sulit lagi daripada meraihnya. Karena hal-hal yang bisa membuat orang berpaling dari keikhlasan sangat banyak ya. Apalagi seorang tersebut mungkin misalnya punya kelebihan, misalnya dia hafidz Quran, dia punya hafalan yang banyak, dia seorang dai, dia suka dermawan. Ini yang paling rawan terkena penyakit riya. Tapi kalau antum-antum enggak ada yang kenal, riya sama siapa? Sama orang rumah. Jadi orang semakin punya kelebihan, semakin rawan untuk apa? Untuk riya. Semakin sering dermawan, semakin rawan untuk riya. Semakin sering hafalannya hebat, sering jadi imam, suara indah, semakin mudah untuk riya. Semakin berdakwah, semakin banyak yang hadir, semakin mudah untuk riya, dan hati sangat-sangat lemah. Maka tidak ada cara selamat yang terbaik, jalan selamat terbaik kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa dengan serius.
Doa dalam kondisi takut, ya Allah jangan sampai amal saya riya, jangan sampai dakwah yang saya lakukan bertahun-tahun ternyata riya. Jangan sampai amal soleh yang saya kerjakan, saya bangun masjid bertahun-tahun, saya kumpulkan uang, saya bangun masjid ternyata riya. Jangan sampai haji yang saya lakukan, saya sudah kumpulkan uang banyak sampai hutang sana hutang sini ternyata riya. Benar-benar berdoa kepada Allah dengan rasa takut, dengan penyakit riya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kemudian antara doa, ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulang-ulangi doa tersebut. Di antara ketika tasyahud akhir berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, ya, an usyrika bika, dari berbuat syirik kepada Engkau, syai'an a'lamuhu, yang aku sadari, wa a'udzubika mimma la a'lamu, dan aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Jadi ini sering berdoa kepada Allah. Jangan lupa setiap hari doa dengan doa tersebut. Dalam sujud, ketika tasyahud akhir, ketika kita bangun malam berdoa, ya Allah jangan sampai amalku sia-sia. Jangan sampai amalku sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, agar membuat kita termotivasi tidak suka dengan riya, ketahuilah riya adalah cirinya orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, kata Allah, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dalam kondisi sombong dan riya. Siapa? Abu Jahal dan teman-temannya ketika keluar untuk perang Badar, sombong dan riya, memperlihatkan. Jadi sifat riya adalah sifat orang-orang kafir, sifatnya Abu Jahal dan teman-temannya. Ketika orang tahu bahwasanya riya adalah sifat Abu Jahal, maka dia tidak suka dengan sifat tersebut. Allah juga sebutkan bahwasanya sifat riya adalah sifat-sifat orang munafik. Mereka salat, ya, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau salat, mereka salat dengan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka semangat kalau ada orang yang lihat. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Makanya athqalus shalawat alal munafiqin al-isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena mereka salat berjamaah, duhur mereka hadir, asar mereka hadir, maghrib mereka hadir. Kenapa? Karena kelihatan. Kalau mereka hadir, yang penting orang lihat sudah absen, saya hadir, orang semua tahu. Tapi kalau mereka tidak sholat isya di masjid, tidak ada yang tahu karena gelap. Kalau mereka tidak sholat subuh di masjid, tidak ada yang tahu karena gelap. Makanya mereka tidak sholat subuh dan tidak sholat isya berjamaah. Tapi sholat yang lain mereka datang semangat. Kenapa? Karena riya. Karena yang penting di absen orang lain tahu. Sehingga kita tahu bahwasanya sifat riya adalah sifat orang munafik. Dengan kita tahu bahwasanya riya adalah sifat orang munafik dan sifatnya Abu Jahal, kita benci dengan sifat tersebut. Kenapa? Saya harus ada titik hitam kemunafikan dalam hatiku. Benci dengan, kenapa saya harus riya? Apa kau mau bersifat dengan sifat orang munafik? Apa kau ingin memiliki sifat-sifatnya Abu Jahal yang sombong dan riya? Ini yang kedua di antara hal yang membantu kita untuk tidak ingin dengan riya, kita benci dengan riya tersebut. Dan berdoa kepada Allah, wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah aku untuk benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Hati kita lemah, betapa sering kita lihat maksiat kita suka dan kita nikmati. Entah tontonan, entah yang kita dengarkan, kita nikmati. Di antaranya riya, kita berlezat-lezat dengan riya. Senang dipuji orang, kita senang berlezat-lezat. Nah, jadikanlah hati kita benci dengan sifat tersebut. Doa kepada Allah, wa karri ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah aku benci kepada namanya kekufuran, tidak suka dengan kufuran, tidak suka dengan kefasikan, tidak suka dengan kemaksiatan. Di antara kefasikan dan kemaksiatan adalah beramal soleh karena riya. Bencilah sifat tersebut. Ini sifat orang munafik. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk meninggalkan riya dan benci dengan namanya riya, ketahuilah bahwasanya kalau kita riya, ya, maka sebenarnya kita telah menipu manusia dan kita akan diperdaya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kita bohong, nampakkan kepada orang seakan-akan kita ikhlas,
seakan-akan semuanya karena Allah. Terkadang terucap dari lisan kita, saya semuanya karena Allah. Padahal dalam hati tidak. Kita berbohong kepada mereka. Orang yang melihat kita terpedaya, dia menyangka kita adalah orang yang soleh, dia menyangka kita adalah orang yang baik. Ternyata batin kita isinya adalah riak, pengen dipuji, pengen disanjung. Kalau tidak disanjung, tidak dipuji, maka kita tidak enak, kita gelisah, ada kelezatan yang hilang. Kita ingin berlezat-lezat waliyadzubillah dengan kelezatan disanjung dan dipuji. Dan ini berbahaya, ini sangat berbahaya. Jadi kita berlezat-lezat dengan hal tersebut, dengan riak tersebut. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benci dengan penyakit tersebut. Karena kalau kita riak, kita menipu orang lain dan Allah akan bongkar tipuan tersebut pada hari kiamat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, kalladzi yunfiqu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berinfak tapi riya. Famathaluhu, perumpamaan orang yang berinfak tapi riya. Karena ada berdakwah karena riya, infak karena riya, haji karena riya, umrah karena riya, macam-macam ya. Jadi ustaz karena riya, jadi panitia juga karena riya. Semua bisa kena riya ya. Semua bisa kena riya. Jadi teman ustaz juga karena riya, foto barang ustaz juga bisa karena apa? Riya, semuanya bisa riya. Tapi jangan tuduh orang riya, tapi bisa terkena apa? Riya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berinfak karena riya, famathaluhu, perumpamaan orang yang berinfak karena riya, kamathali safwanin alaihi turab. Seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Orang lihat ada tanah, disangka tanah tersebut subur. Kalau tanah subur ditaruh benih apapun cepat tumbuh karena tandanya subur. Orang lihat tanah subur. Ternyata tanah tersebut di atas batu yang licin. Orang terpedaya, disangka tanah subur. Kata Allah, fasabahu wabilun, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang deras. Fatarakahu salda, tiba-tiba semua tanah tersebut hilang dari atas batu tadi. Tidak tersisa satu butir tanah pun, tinggal tersisa batu yang mulus, batu yang licin, tidak ada apa-apanya. Itulah perumpamaan orang yang riya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tidak ada sedikit pahala pun yang tersisa, semua hilang. Orang yang melihat orang yang riya terpedaya, oh ini orang soleh, ini dermawan, padahal dalam hatinya busuk, dia mencari pujian. Pahalanya sebenarnya besar, namun hilang. Seperti tadi kelihatannya seperti tanah yang subur, tahu-tahu tidak ada nilainya, kena hujan hilang semua, satu butir pun tidak tersisa. Demikianlah pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang melakukan sum'ah, memperdengarkan amal baiknya di dunia, Allah akan membongkar, memperdengarkan riaknya ketika di akhirat. Allah akan bongkar dia sum'ah. Wa man yura'i, siapa yang di dunia pencitraan, ingin dipuji, yura'illahu bih, Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Di antara tafsir para ulama tentang hadis ini, ketika orang di akhirat kelak, kemudian dia dihadirkan kepadanya pahala yang banyak, pahala solatnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, sudah hadir di hadapan dia. Tiba-tiba Allah musnahkan semua pahala tersebut. Kenapa? Selama ini dia bohong sama orang-orang. Orang menyangka dia orang yang soleh, orang menyangka dia dai yang tulus, orang menyangka dia dermawan yang tanpa pamrih, orang terpedaya. Maka pada hari kiamat kelak Allah juga akan perdayakan dia, ditampakkanlah amal-amal solehnya. Tiba-tiba faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Jadi ikhwan, hati-hati, jangan sampai kita riya, akhirnya kita akan diperdaya oleh Allah pada hari kiamat kelak, waliyadzubillah. Tapi di antara hal yang membantu seorang untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang nasib orang yang riya di akhirat dan di dunia. Orang yang riya ya,
nasibnya menderita di dunia dan di akhirat. Di dunia dia susah bahagia. Kenapa susah bahagia? Karena kebahagiaannya tergantung dari netizennya. Netizen, kalau netizen puji-puji, like-nya gini terus, dia bahagia. Like-nya gini, dia derita. Bikin status, ditunggu komentar netizen. Gak ada yang komentar, dia ulangi statusnya lagi. Ya bari bolak-balik lihat status, bagaimana komentar, menderita. Kebahagiaan tergantung apa? Dari netizen. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyal khafiyyat taqi." Allah suka dengan hamba yang khafi, yang tidak ingin tampil. Allah suka dengan hamba yang demikian. Ya. Ini orang yang riya menderita. Menderita pertama apa? Sebelum dia melakukan amal soleh, dia persiapkan semuanya, persiapkan tim-timnya untuk pencitraan. Kemudian ketika dia melakukan, setelah itu dia lakukan, ternyata tidak dipuji, menderita dia. Kalaupun dipuji, terkadang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Like-nya diharapkan 5.000 yang like, ternyata cuma 50 yang like. Waduh, menderita. Menderita. Kalaupun dia sudah dipuji dengan pujian yang indah, dia ingin dipuji terus seperti pujian tersebut. Hari ini teman yang memuji dengan pujian yang indah, besok pujiannya biasa-biasa saja. Ini dia menderita. Orang paling bahagia orang ikhlas. Allah sudah tahu, selesai. Kalau perlu orang yang tidak tahu, Allah sudah tahu saya sedekah, selesai. Tidak perlu orang yang tahu, selesai. Kebahagiaan kita bukan dari netizen, kebahagiaan kita bukan dari komentar tetangga, enggak. Kebahagiaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling ikhlas, orang yang paling bahagia, orang yang riya, orang yang menderita. Kemudian bagaimana di akhirat nasibnya? Nasibnya sebagaimana dalam hadis yang masyhur, 3 orang yang pertama kali diadab oleh Allah adalah orang yang riya, yang berjihad karena riya, yang jadi ustadz karena riya, dan yang dermawan karena riya. Kita renungkan nasib itu, kita riya nanti nasib kita seperti apa, mengerikan. Maka bersihkan hati, bersihkan hati. Setan selalu menggoda, dan ini perjuangan sampai nafas yang terakhir. Perjuangan untuk ikhlas sampai nafas yang terakhir. Terus berjuang sampai kita terbiasa ikhlas dan terus berjuang. Tapi berikutnya, agar kita mudah untuk bisa ikhlas, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasakan ibadah bersendirian, nikmati kesendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah salat malam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil laili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur, salat malam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Terbiasa kita salat, istri kita tidur, anak kita tidur, bangun sendiri. Berwudu, salat. Nikmati kesendirian kita dengan Allah. Tidak ada yang kita harapkan pujiannya ketika itu. Yang tukang puji juga sedang apa? Tidur. Tapi jangan tulis status connecting dengan Allah. Keren. Saya pernah ada akhwat yang yang curhat atau laporan lah. Ini akhwat dilapor ada penuntut ilmu yang selalu WA dia tatkala salat malam, maksudnya dibangunkan gitu. Masya Allah. Maksudnya apa? Ini lihat, ikhwan terfitnahnya jam 3:30 malam. Dia salat sini, ngapain lapor-lapor sama akhwat kamu sedang salat malam, apalagi bangunkan, buat apa seperti itu. Jadi apa tadi kita bilang? Hah? Bukan akhwat, sebelumnya tadi apa? Jadi intinya hati-hati ya. Ya, bahwasanya kalau kita beribadah, yang paling pertama disiksa oleh Allah adalah orang yang riya, orang yang jihad, orang jadi ustaz ya karena riya, dan orang yang dermawan karena riya. Oh, saya lupa tadi. Kita biasa ibadah apa? Berkhalwat dengan Allah. Sendirian. Bersendirian. Orang sedang tidur, kita salat malam. Kita salat malam. Biasakan nikmat kita beribadah, enggak ada orang yang tahu. Latih diri kita seperti itu. Saya sering sampaikan, kita bahagia tatkala kumpul dengan teman-teman, ada kebahagiaan tersendiri. Kita kumpul dengan istri dan anak-anak, ada kebahagiaan tersendiri. Carilah kebahagiaan tatkala kita sedang bersendirian, tidak ada yang bersama kita kecuali Allah semata. Di antaranya malam-malam bangun, istri tidur, anak tidur, nanti lagi safar,
Enggak ada teman di kamar, sudah sendirian berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, nikmati kelezatan tersebut. Itu akan mudahkan kita riya, karena kita terbiasa ibadah tidak ada yang tahu. Di rumah sudah buka buku, baca buku tafsir, tapi jangan bikin status, jangan kasih tahu orang ya. Jangan kasih tahu orang ya. Lagi baca buku agama ya, enggak usah ya. Enggak usah lagi baca buku kemudian difoto. Jomblo biasanya begitu, jomblo jadi status, jangan. Kalau lagi itikaf enggak usah tulis sedang itikaf, enggak perlu ya. Jangan nagih utang saya sedang itikaf. Jadi maksudnya ikhwan, latih diri kita untuk bisa ibadah bersendirian. Itu bisa kita lakukan. Baca Quran sendiri, antum di pojok rumah buka Quran baca, nikmati sendiri, nggak ada orang, baca sendiri. Antum di rumah salat malam, salat duha, nggak ada yang lihat, salat duha, alhamdulillah ya. Dengan kita terbiasa ibadah sendiri, kita tidak terbiasa mencari pujian. Kemudian yang berikutnya, ya, selain melatih berlezat-lezat dengan ibadah sendiri, berusaha menyembunyikan amal soleh, sembunyikan sebisa-bisanya. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan dosamu. Kalau dosa kita tidak ingin orang lain tahu, demikian juga amal solehmu jangan sampai orang lain tahu. Sembunyikan dengan sebisanya. Sampai ada seorang salaf ya, ketika dia menyampaikan ceramah, kemudian dia terenyuh, kemudian dia menangis. Akhirnya dia pura-pura bersin. Dia bilang, karena nangis kemudian ada seperti ada sesuatu di hidung, dia mengatakan az-zukamu syadid, namanya pilek itu berat, supaya dia bisa menutupi apa? Tangisannya. Dia tidak ingin, karena menangis karena Allah itu berpahala ya. Oleh karenanya latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh. Lihatlah sebagaimana sebagian salaf ketika mereka berperang, mereka menutup wajah mereka agar tidak diketahui. Menutup wajah mereka untuk tidak diketahui. Bukan berpose pakai baju perang, pegang senjata, kemudian foto. Ternyata pistol air. Subhanallah. Lalu mereka ketika berjihad amal soleh tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dia berbakti sama orang tuanya, tidak cerita sama siapapun. Bukan lagi orang tua kita foto lagi ini sama orang tua. Saya sudah ini sama orang tua saya, cerita sana sini. Ya buat apa ente mau cari pengakuan orang? Dia ngakuin ente baik, terus dia mau kasih apa? Emang dia kasih duit sama ente kalau ente baik? Gak dikasih apa-apa. Paling oh gitu aja. Atau masya Allah amalan ente langsung hilang. Ngapain cerita sama kita? Pingin pengakuan dia kalau dia ngakui terus dia ada apa dengan kita? Nggak ada apa-apa, nggak ada faedahnya. Jadi berusaha menyembunyikan amal. Dulu para salaf mereka bersusah payah menyembunyikan amal soleh. Sebagian orang sekarang bersusah payah mempublish amal solehnya, bersusah payah. Terbalik antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Apapun yang itu kebaikan jangan cerita. Ente baik sama istri ente belikan emas sama istri ente, nggak usah cerita. Apapun sama anak-anak, nggak usah cerita. Jangan kesankan kamu suami yang baik, jangan kesankan kamu bapak yang baik, jangan kesankan dirimu adalah anak yang berbakti pada orang tua. Nggak perlu ente cerita. Semua itu amal soleh, semua itu akan bermanfaat bagimu ketika kau masuk alam barzah. Tapi kalau kau cerita sana cerita sini, nguap semua amal soleh. Tahu-tahu masuk alam barzah nggak ada amal soleh, semua sudah riya. Coba tanyakan pada diri kita, amal soleh apa yang tidak pernah kita ceritakan sama orang? Sekarang saya ajak antum mikir. Sekarang mikir, adakah amal soleh saya yang tidak ketahuan orang? Coba mikir, ada nggak? Kalau dosa tidak ketahuan banyak nggak? Banyak. Sekarang saya aja mikir, adakah amal soleh antum yang tidak ketahuan orang? Coba mikir. Salat ketahuan, sedekah ketahuan, tapi ketahuan siapa? Apa yang tidak ketahuan? Latih diri kita untuk tidak ketahuan amal soleh kita. Nabi SAW mengatakan, man istata'a an yakuna lahu khabir min amal soleh falyaf'al. Siapa yang mampu punya amal soleh yang tidak ketahuan, maka lakukanlah. Itulah amal yang kita bisa, maksudnya kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal yang
murni ikhlas karena Allah. Karena kalau kita cerita rawan riya, pasti rawan riya. Kelihatan rawan riya sehingga kita tidak tahu statusnya ini diterima atau tidak, Allah alam. Tapi kalau ada amal soleh tidak ada yang tahu, insya Allah diterima. Itu tanda Anda bukan orang munafik. Anda semangat beramal soleh ketika nggak ada yang lihat. Bangun malam jam 1, jam 2, jam 3 sholat, tidur lagi nggak apa-apa. Baca Quran sendiri, baca buku agama sendiri. Tidak semua yang kita lakukan kita cerita. Semua amal soleh cerita. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Saya dulu waktu nuntut ilmu saya begini. Ngapain cerita seperti itu? Ustaz, untuk motivasi, oke, untuk motivasi. Tapi niatmu yang benar. Karena riya itu masuk dengan halus tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Jadi semua amal soleh usahakan tidak kita ceritakan. Saya cerita saja tentang kisah nyata ya. Saya lihat orang yang hampir tidak pernah cerita, saya tidak pernah dengar cerita amal solehnya Syekh Abdul Razak. Hafizahullah ta'ala. Bertahun-tahun saya sama beliau, safar bareng-bareng. Dia isyraf risalah saya. Seringlah, alhamdulillah, maksudnya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bareng beliau. Tidak pernah cerita saya begini dulu, tidak pernah. Saya dakwah di sana. Dia cerita pasti ada sesuatu, bukan cerita sedang memamerkan amal solehnya, tidak. Sampai ada suatu saat dia bisa membanggakan amal soleh, tidak cerita. Dia tidak cerita. Terkadang saya tahu kebaikan-kebaikan beliau dari teman-temannya, syekh juga. Saya pernah duduk sama seorang syekh, dia tanya, kamu siapa ya? Kamu siapa yang bimbing tesismu? Saya bilang Syekh Abdul Razak. Oh, Syekh Abdul Razak itu dulu begini. Saya baru tahu dari orang lain. Dia tidak pernah cerita sedikit pun. Tidak pernah cerita sedikit pun. Sampai suatu kondisi, ya, pernah waktu kita mau menerjemahkan kajian. Jadi Syekh terlambat datang, habis salat duhur terlambat datang. Saya lihat pas ketika salat duhur beliau sedang berbicara dengan Syekh Saleh Suhaimi. Syekh Saleh Suhaimi seorang syekh terkenal juga di Madinah. Saleh Suhaimi. Dan itu gurunya Syekh Abdul Razak. Gurunya Syekh Abdul Razak. Ya. Ternyata dia minta tulisan-tulisannya Syekh karena dia ingin menceramahkan bukunya Syekh. Sebagai bentuk tawadhu, seorang guru menceramahkan buku muridnya. Sehingga Syekh akhirnya terlambat datang. Ketika terlambat datang, dia minta maaf, tadi ada orang kebetulan bertemu begini-begini. Dia tidak cerita mau apa. Dia tidak cerita. Ternyata saya tahu ceritanya dari teman saya yang juga keluarga Suhaimi. Cerita saya Suhaimi begini. Seandainya kita posisikan diri kita kepada posisi Syekh, kita bilang, tuh guru saya mau ngambil buku saya, mau ngajar buku saya. Beliau tidak pamer-pamer sama sekali. Dan banyak ya, cuma saya tidak mungkin ceritakan di sini. Masalahnya beliau masih hidup. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kita kalau bisa saling menasihati. Kalau ada teman cerita, enggak usah cerita deh. Biar apa? Biar jadi amal soleh. Karena kadang kita tergelitik hati kita untuk apa? Cerita. Lagi kita beramal soleh, setelah itu kita cerita-cerita, akhirnya menguap, tidak menjadi amal soleh, malah bisa menjadi amal buruk, menjadi dosa. Ketika amal tersebut dari amal soleh berubah menjadi riya. Kalaupun kita cerita bukan untuk riya, maka akan mengurangi pahala. Amal soleh yang kita ceritakan bukan karena riya, mengurangi pahala dari pahala amalan yang tersembunyikan dengan amalan yang tertampakkan. Tingkat pahalanya berbeda. Tingkat pahalanya berbeda. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada para fuqara, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian menampakkannya. Ini di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas sembunyikan amal soleh. Kemudian di antaranya juga bergaul dengan orang yang kita anggap ikhlas. Kalau kita bergaul dengan orang suka riya, kita ikut-ikutan latah. Dia cerita, ini kita cerita-cerita, dia cerita, emang ente aja yang hebat, saya juga cerita-cerita. Tidak usahlah, ya.
Gak usah. Kalau kita bergaul dengan orang suka ria, akhirnya kita terpancing ikut ria. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang ikhlas, orang ini tidak pernah, kita akan terpengaruh. Kita lihat orang ini, masya Allah, luar biasa. Tidak pernah cerita amal solehnya, nampak sinar di cahayanya, cahaya di wajahnya, sehingga kita terpengaruh. Jadi berusaha bergaul dengan orang yang ikhlas, dan orang ikhlas insya Allah kelihatan daripada sikapnya, ya. Tidak suka pamer, tidak bangga dengan amal solehnya, tidak merendahkan orang lain. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Baik, mungkin ini saja, ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh kita ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit riya, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya, saya persilahkan. Ini tanya jawab Zoom atau Ya, Zoom. Bin, suaranya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bin? Coba pelan-pelan, anak kurang dengar. Pelan-pelan. Diulang pelan. Amalan ini selain sholat malam yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau sedekah pasti 1-2 orang ada yang tahu lebih besar. Banyak, ya. Misalnya iktikaf. Ente iktikaf, tapi jangan ngajak teman-teman, sendiri. Iktikaf apalagi di masjid yang tidak begitu diketahui oleh banyak orang, atau pergi ke iktikaf ke masjid di pojok mana orang tidak tahu. Contoh itu iktikaf jika antum benar-benar iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini contoh, mumpung bulan Ramadan kita bisa iktikaf dengan tanpa diketahui oleh orang lain. Semakin orang lain tidak tahu, semakin baik, ya. Contohnya lagi salat duha. Salat duha, antum bisa salat duha misalnya di tengah kesibukan, pergi sebentar kemudian salat 2 rakaat tanpa ada orang lainnya yang tahu. Kalau orang lain tahu tersebut, maksudnya orang antum tidak kenal, enggak ada masalah. Karena tidak ada potensi riya. Yang jadi potensi riya kalau yang tahu itu orang yang kita kenal. Baru ada potensi riya. Sama seperti ketika kita kasih sedekah sama orang miskin tahu tapi dia enggak tahu kita siapa, kasih aja. Tapi kalau kita kasih orang yang tahu, ada potensi riya. Tapi intinya itu diantara yang bisa kita lakukan, melatih diri untuk beribadah tanpa diketahui orang. Di antaranya juga misalnya sebagian ulama mengatakan seperti membeli barang teman tanpa menawarnya. Ada orang jualan sesuatu, antum mau nyumbang, tapi untuk tetap menjaga harga dirinya, antum beli, tidak usah tawar. Itu barang harganya 100.000, antum bisa tawar 50.000. Udah antum bayar aja 100.000, gak usah tawar. Dengan niatkan sebenarnya kalau saya tawar bisa, tapi saya tidak mau tawar karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Itu diantara membantu tanpa diketahui, ya, tanpa diketahui. Dan semuanya dilatih. Semuanya dilatih. Kalau kita berbakti sama orang tua, berbuat baik sama istri, tidak usah cerita sama siapapun. Nanti terbiasa. Sampai kalau antum sudah sampai pada tingkatan tinggi, antum bahagia kalau nggak ada yang tahu. Alhamdulillah, tidak ada yang tahu. Kalau bisa seperti itu, sebagaimana para salaf, itu yang terindah.
Sampai pada tingkatan antum bahagia kalau nggak ada yang tahu. Karena kalau antum tidak ada yang tahu, antum pastikan insya Allah itu ikhlas. Karena nggak ada yang tahu. Insya Allah itu tanda bahwasanya sudah nggak ada yang tahu, selamat berarti selesai. Nggak ada yang tahu. Alhamdulillah. Jadi timbulkan dalam diri kita bahagia kalau nggak ada yang tahu. Alhamdulillah nggak ada yang tahu berarti aman. Aman. Baik, yang selanjutnya pelan-pelan dibaca. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah dia bisa membatalkan ibadah jika dia tersebut terjadi dalam sholat fardu? Apakah batal dan harus mengulanginya? Jazakallahu. Demikian pendapat ulama Syafi'iyah, dan saya tadi baru baca juga pendapat Syekh bin Baz. Jika seorang melakukan sholat fardu dan diriak sejak awal dia riak, maka sholatnya tidak sah. Ini ada khilaf masalah ini. Ada yang mengatakan sah tapi tidak ada pahalanya, ada yang mengatakan tidak sah. Di antaranya ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Syekh bin Baz juga berpendapat demikian. Jika seorang sejak awal dia riya, memang dari awal riya, maka sholatnya tidak sah, dia harus ulang lagi, dan itu lebih hati-hati. Tetapi jangan sampai ditimpa dengan was-was, ya. Oh, saya tidak riya, tidak riya. Kalau dia berasa yakin, dia memang tadi kelihatan dia sholat karena ingin dipuji, kelihatan sekali dia sadar. Riya itu bisa kita deteksi. Riya itu bisa kita deteksi kalau kita mau mendeteksi. Masalahnya kita tidak mau mendeteksi, kita biarin aja. Tapi kalau seorang periksa, dia tahu, dia riya, dia ngerti. Jadi memang benar pendapat sebagian ulama bahwasanya jika seorang sholat karena riya, maka sholatnya diulangi. Lain halnya kalau riya itu muncul belakangan, dia sholat karena ikhlas, tiba-tiba rakaat ketiga, rakaat keempat timbul riya, maka dia lawan dan sholatnya sah, tidak jadi masalah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara anak muda untuk mengamalkan kebaikan dan menghindari riya tersebut, Ustaz? Menghindari apa? Mengamalkan kebaikan dan menghindari riya tersebut. Oh, caranya? Ya, cara anak muda untuk mengamalkan kebaikan dan menghindari riya tersebut. Apa bedanya anak muda sama anak tua? Sama-sama anak. Sama saja ya, tahapan yang kita sebutkan sama saja ya. Dan itu harus dilatih sejak kecil. Kalau kita terbiasa muda suka riya, nanti terbawa ya. Sebagaimana perkataan para ulama, man syabba alaihi syabba alaihi. Siapa yang di masa muda terbiasa atas sesuatu, maka ketika tua pun sudah seperti itu, sudah jadi tradisinya. Maka sejak kita awal, kita kasih nasihat kepada anak muda, kepada anak kita untuk terbiasa ikhlas. Terbiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi cara-caranya seperti yang sudah kita sampaikan dalam pengajian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian melatih diri untuk beribadah, ibadah yang sendirian. Kemudian jangan ceritakan kepada orang lain. Sembunyi-sembunyi ketika ingin melakukan kebaikan, sembunyi kalau bisa. Kita lagi jalan sama teman-teman, tahu-tahu kita ingin sedekah sama orang, sebentar ya, saya sebentar ke belakang ada, kasih. Biasakan seperti itu. Jadi latih. Kita terbiasa melatih diri, akan kita kebiasaan sampai kita meninggal dunia insyaallah taala. Mau muda mau tua sama saja. Justru kalau semakin tua harusnya semakin ikhlas, karena sebentar lagi ketemu malaikat mungkar nakir masalahnya. Tapi harus dilatih sejak muda. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pertanyaan yang serupa. Apabila kita niat memberi makanan kepada tetangga dengan niat menjalin hubungan dan agar tidak dianggap sombong, apakah termasuk riya? Kemudian bagaimana jika kita berdonasi dan kita disuruh mengkonfirmasi atas donasi kita itu? Apakah itu termasuk riya? Yang pertama, memberi makan kepada tetangga ya. Ya, enggak, kita jadi begini. Kalau kita takut riya, ya jangan kita membatalkan amal soleh. Kita harus lawan. Allah suruh saya. Sampai datang dalam sebagian hadis, tapi hadisnya dhaif dan disebutkan oleh para salaf bahwasanya kalau kamu mau sholat, kemudian kau lagi senang pengen baca surat yang panjang, tiba-tiba syaitan bilang kamu riya.
cuekin aja, bilang saya lebih panjang dari sebelumnya untuk bikin jengkel setan. Bahwasanya kita panjangkan sholat karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberi makan kepada tetangga, setan datang bilang kamu riya, berarti kita peduli dengan keikhlasan kita, lawan. Berarti terbetik ada kewaspadaan, jangan sampai riya. Tapi bukan kita mundur, maju. Bismillah, ya Allah, engkau tahu niat saya ingin ikhlas. Tapi setan menggoda aku, bismillah, kasih saja. Ya, kasih saja. Jadi jangan mundur. Jangan mundur ya. Tidak apa-apa kita berniat agar dapat pahala dan agar menjalin hubungan baik dengan tetangga, itu baik karena Allah, Nabi yang suruh kita berbuat baik sama tetangga. Karena benar kalau kita tidak sapa, kita akan hubungan buruk, disangka sombong. Tadi saya sudah katakan, di antara sifat yang baik adalah melakukan perbuatan agar orang lain tidak suudzon sama kita. Di antaranya kita memberi hadiah, memberi makan agar mereka tidak suudzon, disangka orang sombong, disangka orang yang tidak peduli sama kaum muslimin. Yang kedua, kalau kita memberi sumbangan, ada yang minta konfirmasi. Kalau memang konfirmasinya adalah demi kebaikan agar diketahui untuk laporan keuangan dan yang lainnya, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah ya. Kalau antum takut, suruh orang lain yang kirim. Saya punya kawan seperti itu. Dia kalau kirim sumbangan lewat saya, jadi orang kira saya duitnya banyak. Tapi saya bilang dari teman. Padahal saya bisa aja gaya dari saya. Tapi kasih tahu dari temannya. Sehingga yang sumbang tidak tahu siapa. Terjaga, yang tahu saya aja karena memang saya yang misalnya menyalurkan. Tapi dia terjaga. Jadi bisa saja antum misalnya punya anak buah supir, kirim lewat supir misalnya, tinggal mana laporannya. Ya, sehingga orang yang disumbang tidak tahu siapa yang. Banyak cara lah kalau kita niat untuk tidak ketahuan, banyak cara. Ada seorang salaf, dia puasa bertahun-tahun, istrinya tidak tahu. Bagaimana caranya? Caranya dia setiap pagi dia sahur, kemudian dia bawa makan siang, istrinya siapkan makanan pagi. Dia tidak bilang saya sudah puasa. Enggak, dia ambil makanan tersebut, nanti saya bawa ke pasar. Istrinya kira dia akan iftar makan pagi di pasar. Ternyata sampai sana dia sedekah. Ketika pulang dia makan malam. Istrinya kira dia tidak pernah berpuasa, padahal dia sering berpuasa. Sampai sekian tahun istrinya nggak tahu. Ini maksudnya kalau orang berniat untuk tidak ketahuan bisa ya. Tapi kalau istrinya pegang ATM-nya ya pasti ketahuan. Ini kok berkurang, kemana ini? Belok kiri, belok kanan, kemana ini? Ya, kasih tahu, jelasin ya, biar tidak ngomel-ngomel ya. Tapi kalau kita niat untuk sembunyikan bisa, insya Allah. Yang penting kita niat untuk menyembunyikan. Tadi saya bilang latih diri kita agar kita bahagia. Kalau tidak ada yang tahu kecuali Allah, berarti alhamdulillah, insya Allah selamat. Insya Allah menemani kita di alam barzah karena tidak ada yang tahu. Tapi ada lagi yang bertanya? Akibong. Jika kita berniat sedekah setiap hari, misal setiap hari 2.000, namun masih kita kumpulkan di celengan, kemudian nanti kita sudah terkumpul dalam seminggu baru disalurkan. Apakah cara seperti ini juga sama dengan sedekah setiap hari? Tentunya tidak ya. Sedekah setiap hari itu jika sudah berpindah kepemilikan. Kasih orang berarti bersedekah, tapi kita berniat baik karena setiap hari kita nyicil. Niat kita nyicil itu dapat pahala insya Allah. Tapi nilai sedekah baru ketika sudah berpindah kepemilikan, baru itu namanya sedekah. Tapi itu perkara yang baik. Artinya tiap hari kita sudah niat mau sedekah, sehingga kita sisihkan. Nah, sikap kita menyisihkan itu insya Allah dapat pahala juga. Tapi belum dikatakan pahala sedekah, karena sedekah kalau sudah terjadi pemindahan kepemilikan. Ya, silakan Ki Bang. Assalamualaikum Ustaz. Ini bertanya, jika kita posting satu setengah belajar agama tentang apa? Sebentar, tentang apa? Ki Bang, tentang apa? Tentang belajar agama Ustaz. Dengan ada yang terinspirasi untuk belajar agama, apakah lebih baik disembunyikan belajar agama kita dan tidak posting status?
Allah yang lebih tahu tentang hati kita. Kalau hati kita sangat rawan, mudah riya, sebaiknya kita sembunyikan. Tapi kalau kita, insya Allah saya tidak riya, saya ingin beri semangat kepada yang lainnya, maka tidak jadi masalah. Maka tidak jadi masalah. Kaidah hukum asal perkara wajib, hukum asal dilihatkan. Salat fardu kita salat berjamaah, azan kita haji kita lihatkan, sehingga orang tahu kita sudah haji. Bayar zakat kalau perlu kita kasih kepada orang miskin tersebut agar dia tidak suudzon. Dia tahu kita punya duit tapi kita bayar zakat. Hukum asal perkara fardu kita tambahkan. Hukum asal perkara-perkara sunnah kita sembunyikan. Kita sembunyikan kecuali ada maslahat yang besar. Maslahat yang besar misalnya saya sebagai panutan misalnya, atau seorang ustaz sebagai panutan, maka dia tampakkan agar diikuti oleh yang lainnya. Tinggal dia menjaga hatinya. Ya. Jadi dalam rangka untuk motivasi tidak jadi masalah. Ya, tetapi tadi tinggal kita harus menjaga hati kita. Tanyakan pada diri kita, saya posting ini niatnya apa? Tanyakan sama hati kita. Niatnya untuk agar memotivasi orang lain. Benar cuma itu saja? Sekalian riya, wah repot. Kalau sekalian riya, mending tidak usah. Tapi kalau niatnya benar-benar ingin motivasi, bismillah. Dan itu insya Allah kita bisa bedakan. Insya Allah kita bisa bedakan. Tapi Kibang mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Misal ada yang pinjam uang kita, tapi kita nggak mau pinjemin, terus kita kasih alasan bilang kita juga harus dibawa untuk bayar 400.000 per bulan dan menolak untuk dibawa gitu Ustaz. Niatnya tapi bukan untuk pengen pamer, tapi dia yang mau pinjamnya itu mengerti. Itu bagaimana? Apakah dibawa tersebut? Tidak mengapa, zahirnya tidak mengapa, yang penting niatnya bukan untuk riya, ya. Tetapi untuk agar diberi uzur, ya, kebetulan ibu saya lagi sakit, saya harus bantu ibu saya. Kebetulan kakak saya juga, kakak kandung saya, adik kandung saya lagi susah, saya fokus kepada mereka. Tidak apa-apa kalau niat kita untuk memberi uzur agar dia paham, agar dia tidak berburuk sangka kepada kita. Insya Allah tidak jadi masalah. Yang penting kita jaga hati. Terakhir saya ingatkan kepada ikhwan akhwat, ketika kita membahas tentang masalah ini, bukan berarti kita menuduh orang riya. Ada orang cerita amal solehnya, tidak boleh kita tuduh dia riya. Karena isi hati orang kita tidak tahu. Mungkin dia ingin motivasi. Tapi kita bahas masalah ini untuk diri kita. Jangan kita sampai riya. Kalau bisa kita sembunyikan. Adapun orang cerita, orang memposting, tidak boleh kita tuduh riya. Kalau teman kita nasihati, akhi sebaiknya lebih baik engkau sembunyikan agar pahala lebih besar. Saya juga khawatir kita riya. Tidak apa-apa, tapi tidak boleh nuduh. Karena amalan hati adalah yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.